Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, dengan nikmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan menika, yaitu di kesempatan ba'da salat subuh, sesudah salat subuh niki kita sareng-sareng saged mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk mengkaji, mempelajari dan mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran, kalian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah di atasnya dan mewafatkan kita di atas agamanya. Dan pada bulan Syawal ini masih tasik dan bulan Syawal nih, di akhir-akhir bulan Syawal ini, maka hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan diri ini senantiasa menetapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita darinya. Dan merupakan perkara yang paling besar di antara perintah yang Allah perintahkan kita dengannya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sesudah kita membentengi diri dari apa yang Allah larang dan menjaga diri ini di atas apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita, menjaga diri dan juga keluarga, karena ini perintah Allah untuk kita semuanya, perintah untuk kula lan panjenengan sami, supaya kita berusaha menjaga generasi kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, karena mereka merupakan tanggung jawab kita, agar mereka
tetap di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita saksikan di hari ini, di zaman ini, dimana generasi kita mulai menjauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengenali agamanya. Maka ini merupakan perkara yang sangat sungguh menjadikan hati ini sangat perhatian sekali, sehingga kita hendaknya berusaha membentengi diri dan keluarga kita dari perkara-perkara yang menjadikan mereka menjauhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila agama tidak lagi dijadikan pondasi oleh generasi kita, maka kita akan menyaksikan kehancuran demi kehancuran yang akan mereka dapatkan nanti di kemudian hari. Kemudian kita melanjutkan kembali tema kajian kita di dalam kitab pembahasan prinsip dasar Islam. Maka ini merupakan prinsip yang menjadi landasan, pondasi di dalam kita beragama Islam. Maka mudah-mudahan kita sakit melanjutkan bab demi bab, penjelasan demi penjelasan, yang mudah-mudahan kita bisa atau sakit mengambil ilmu, faedah untuk diri kita dan juga keluarga kita. Mengingatkan sedikit pada pembahasan yang lalu sebelum Ramadan, di mana pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang nopo niku Islam, nopo sing dimaksud kalian Islam. Kemudian kita menjelaskan bahwasanya Islam secara bahasa adalah ketundukan dan kepasrahan, kepatuhan. Jadi Islam niku napa? Ketundukan, kepasrahan. Maka ketika kita beragama Islam ini boten sakit kok namun hanya mengikuti pengertian maksud secara bahasa saja. Jadi Islam hanya sebatas pasrah. Islam hanya sebatas tunduk. Islam hanya sebatas patuh. Namun ketundukan niki, kepasrahan niki, kepatuhan niki harus disertai dengan ketundukan, dengan mengikuti apa yang dikehendaki kalian sinten? Kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kalau ada yang mengatakan saya beragama Islam dan yang penting bagi saya di dalam beragama Islam, ya yang penting hatinya tunduk, yang penting diri saya tunduk kepada Allah, namun pakai caranya sendiri di dalam beragama Islam, memakai tata cara dia sendiri di dalam dia beragama Islam, maka ini belum masuk Islam yang dikehendaki kalian sinten? Allah dan Rasulnya. Karena ini hanya sebatas pengertian Islam mengikuti definisi atau pengertian bahasa saja. Maka Islam itu harus disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan esa, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala esa, satu-satunya zat yang kita agungkan, kita sembah, dan kita meminta, memohon, takut hanya kepadanya.
Iku sending maksud kalian apa? Menjadikan esa atau mengesahkan. Kemudian diantara konsekuensi mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti piyambakipun harus meniadakan dan mengakui, meyakini bahwasanya selain Allah tidak ada satupun yang dia agungkan. Karena apa? Semua sesembahan, semua Tuhan-Tuhan yang diagungkan, yang diminta oleh sebagian manusia atau mayoritas manusia, maka semuanya merupakan Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Maka niki di antara maksud dari makna Islam yang pertama, kita harus tunduk dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita bergantung, kita memohon, beribadah hanya kepadanya, dan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Tuhan-Tuhan yang kita tinggalkan, yang kita jauhi, karena mereka semuanya merupakan Allah, Tuhan-Tuhan yang batil. Dan ini yang perlu kita tanamkan dari awal untuk diri kita dan juga keluarga kita di dalam kita beragama Islam ini. Kemudian sesudah kita mengetahui Islam itu mengharuskan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengesahkannya, mentauhidkannya, maka niki pun masih makna Islam yang dikehendaki Allah, namun masih sebagian, masih sebagian saja. Harus diiringi dengan al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk. Ketundukan niku wau harus tunduk dengan mentaati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, mentaati apa yang Allah perintahkan. Dan apa nopo sing diperintahkan kalian Allah, gini kus nopo sing diperintahkan kalian sinten? Rasul. Maka kalau kita mengatakan kita harus mentaati Allah, maka langsung kita memahaminya berarti kita harus mentaati sinten? Rasulullah. Ini sudah kata kunci pasti yang harus dipegang oleh seorang muslim. Dan inilah Islam yang harus kita tanamkan untuk diri kita dan juga keluarga kita. Karena selama ini kita memahami bahwasanya Islam itu cukup mentaati Allah, namun caranya bagaimana? Ya caranya dewe-dewe, karepe kelompoke dewe-dewe. Sing kene gawe ngene ya karepmu, kono gawe ngono karepmu. Maka ini bukan Islam yang dikehendaki kalian sinten? Allah dan Rasulnya. Maka ketundukan kita ini di dalam kita beragama Islam harus mengikuti ketaatan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita kepadanya. Dan ini yang harus perlu dibangun, ditanamkan, diulang dan diingatkan kembali kita dengannya, supaya kita di dalam kita beragama Islam niki kita bukan hanya sebatas tunduk kepada Allah saja, namun ketundukan ini disertai dengan ketaatan. Dan yang dimaksud dengan ketaatan yaitu kita mengikuti apa yang dituduhkan Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah di dalam firman-Nya, in kuntum tuhibbunallah, atau dalam firman-Nya yang lain, apabila kita mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengaku mencintai Allah, kalau kalian mengaku mentaati Allah, maka syaratipun apa? Fattabi'uni. Maka kalian harus mengikutiku. Mengikuti sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan ujian untuk kita semuanya yang sudah mengaku beragama Islam. Karena kita mengaku sebagai orang muslim tapi boten purun mengikuti petunjukipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kedustaan kalian sinten? Rasulullah. Dan mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bukan hanya sebatas mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Boten. Tapi kita mengambil dan menerima semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku harus mencakup 3 perkara. Ketaatan niki harus mencakup 3 hal. Kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kemudian membenarkan nopo mawon sing dikabarkan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua kita benarkan. Kemudian apa saja yang diperintahkan kita untuk menjauhinya, maka kita menjauhinya tanpa ada nanti dan menundanya. Maka ini merupakan konsekuensi bagi seorang muslim yang dia mengaku beragama Islam. Kemudian ditambah dan dijelaskan oleh para ulama, sesudah kita menundukkan diri kita dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk konsekuensi keislaman kita, maka selanjutnya wal bara'atu min syirki wa ahlihi. Islam kita ini harus dibuktikan dengan berlepas diri, menjauhi segala kesyirikan, menjauhi segala apa? Kesyirikan. Dan yang dimaksud kesyirikan niku adalah seluruh atau segala sesuatu yang diagungkan, diminta, kemudian ditakuti melebihi ketakutan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi pelaku yang mengagungkan kesyirikan tersebut. Kesyirikan yang paling nampak yaitu mereka yang mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari berhala-berhala, dari patung-patung. Maka kita berlepas diri dari mereka. Kita menyatakan tidak ada hubungannya kita dengan mereka, dan kita mengakui, menyatakan permusuhan kita dengan mereka. Dan juga kita menjauhi tempat-tempat yang diagungkan atau benda-benda yang diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus ada di dalam hati kita. Maka ini yang dimaksudkan kalian Islam niku untuk diri kita. Jadi ketika seorang muslim menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang beragama Islam, maka dia mulai menundukkan dirinya
dengan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan ketaatan mutlak mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti nopo yang ditunjukkan kalian Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mengamalkan dan menjalankannya. Kemudian dia menjauhi dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Niki Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah kita mengetahui atau sudah kita mengingat kembali pengertian Islam, definisi Islam yang dikehendaki kalian Allah dan Rasulnya, maka kita masuk dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu tentang sifat dan karakteristik agama Islam. Tentang apa? Sifatipun agama kita, agama Islam, di mana Islam itu disertai dengan keindahan dan sifat-sifat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang mengokohkan kelebihan Islam dan menjadikan manusia itu betul-betul hanya membutuhkan Islam untuk dijadikan agama bagi dirinya, di antaranya yang pertama yaitu Islam merupakan agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam merupakan agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nopo maksudipun kalau Islam itu datang atau merupakan agama yang Allah turunkan, maka ketika kita mengetahui bahwasanya Islam niku merupakan agama yang Allah turunkan, maka menunjukkan bahwasanya Islam niku merupakan agama yang sesuai kalian nopo yang dibutuhkan untuk manusia. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui dan sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia, dan nopo yang dibutuhkan manusia semuanya ada di dalam agama Islam. Apa saja yang menjadi kemaslahatan manusia, yang menjadi kebutuhan manusia dari A sampai Z, semuanya ada jawabannya di dalam agama Islam. Permasalahannya sekarang niki kita sering tidak mendapatkan jawaban di dalam Islam, di dalam agama Islam ini, karena kita mulai menjauhi agama Islam itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita merasa tidak mendapatkan atau banyak tidak mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita butuhkan. Padahal kalau kita meyakini tadi, di antara sifat agama Islam merupakan agama yang Allah turunkan untuk manusia, maka kita akan mengetahui dan meyakini bahwasanya Islam niki merupakan agama yang paling sesuai, paling cocok dan paling maslahat dengan kebutuhan, dengan apa yang dibutuhkan kalian manusia. Semua ada di dalam agama Islam. Napa mawon? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas
Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Maksudipun bahwasanya apa yang Allah ciptakan untuk manusia ini sesuai dengan apa yang Allah ketahui dari makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui makhluknya yang bernama manusia, sehingga Allah jadikan agama Islam untuk manusia. Dan Allah jadikan agama Islam menjadi agama yang Allah ridhoi bagi hambanya untuk dijadikan sebagai agama, untuk dijadikan sebagai agama yang dia mengagungkan Allah, menyembah Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua caranya, tata caranya ada di dalam agama Islam. Karena kalaulah Islam itu tidak datang dari Allah, bukan merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau datang dari makhluknya atau bikinan manusia, maka yang ada seperti yang kita perhatikan dari undang-undang manusia. Kalau manusia membuat peraturan, membuat undang-undang, nopo sing terjadi? Pasti banyak kekurangannya, pasti banyak yang bertentangan dengan misal satu kelompok manusia membuat undang-undang, di antara mereka bisa jadi undang-undang tersebut, peraturan tersebut tidak cocok dengan kelompok atau sekumpulan manusia yang lain. Dan ini sebuah perkara yang kita ketahui. Makanya kalau manusia membuat perkumpulan, kelompok, pasti kelompok niki dengan kelompok yang lain tidak akan pernah bersatu. Karena apa? Mempunyai prinsip dasar piyambak, mempunyai keyakinan piyambak. Adapun Islam, maka ini merupakan agama dan aturan yang sesuai dengan seluruh manusia tanpa terkecuali. Maka ini merupakan sifat yang paling agung dari agama Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini bahwasanya tidak akan pernah dirubah oleh manusia. Sekali ada yang merubah, nanti akan tampak yang meluruskannya kembali. Kemudian sifat yang kedua di antara karakteristik agama Islam yang kedua, maka Islam menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya. Di antara keagungan Islam, maka Islam merupakan agama yang menjelaskan awal kejadian manusia dan akhirnya, awal permulaan manusia. Nih kita patos dan kita berusaha memahami, mengetahui, mempelajari agama selain agama Islam, maka tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang menjelaskan pertama kali penciptaan manusia. Baik niku Kristen, Hindu, Buddha, maka mereka agama-agama tersebut tidak ada satupun yang menjelaskan tentang awal penciptaan manusia. Kalau Islam jelas, awal penciptaan manusia dimulai saking sinten? Dimulai bapak kita, Nabi kita Adam alaihissalam. Manusia yang pertama kali yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Dan ini jelas perkara yang diketahui oleh seorang muslim.
Dan ini merupakan keindahan dan keagungan Islam. Islam menjelaskan awal pertama kali penciptaan manusia, dan itu jelas sekali dan dibuktikan. Adapun agama selain agama Islam, maka teori-teori yang mereka buat teori yang rancu, tidak jelas. Bahkan apalagi ketika menjelaskan tentang akhir riwayat kehidupan manusia, maka hanya Islam yang menjelaskannya dengan paling sempurna. Akhir dari kehidupan manusia bukan di alam kubur, tapi alam kubur merupakan awal perjalanan kehidupan manusia menuju alam akhirat. Adapun mereka dari agama-agama selain agama Islam, maka akhir kehidupan mereka ya di dunia, selesai. Akhir perjalanan manusia hanya di dunia. Makanya enten sing dikubur, enten sing dibakar, enten macam-macam. Karena mereka tidak meyakini dari akhir perjalanan manusia itu akan menuju alam akhirat, yang nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang menjelaskan dengan sempurna dan gamblang. Dan ini hanya enten di agama Islam. Nek jenengan patos di agama-agama selain agama Islam, maka panjenengan tidak akan pernah mendapati penjelasan tersebut dengan sempurna, dengan jelas. Tidak ada dari penjelasan tentang awal penciptaan manusia dan akhir perjalanan kehidupan manusia. Tidak ada yang menjelaskan dengan jelas. Bahkan mayoritas mereka meyakini bahwasanya mereka tidak mengimani, tidak meyakini kehidupan sesudah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat tadi. Bahkan jangankan kehidupan akhirat, kehidupan di alam kubur saja mereka tidak katakan itu merupakan kehidupan di alam barzakh. Mereka tidak iman itu. Mereka tidak ada keyakinan dan keimanan dengan alam barzakh. Di alam kubur itu ada kehidupan lagi. Di kuburan itu antum kehidupan apa mboten? Sing enten tak ana mawon. Nek kalau bukan Islam yang mengajarkan kita dan memahamkan kita kalau di kuburan itu ada alam yang kedua sesudah alam dunia, maka kita tidak akan pernah beriman dengannya. Yang dimana di kubur itu ada ada nikmat, ada siksa, dan ada fitnatul kubur, yang kita akan ditanya pertama kali menetapi di pertama kali kita singgah di kubur itu, sesudah kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan kita ke kubur, dan kita ditinggalkan sesudah langkah mereka meninggalkan kubur, langsung datang itu fitnah kubur. Dua malaikat menundukkan kita, dan kita bakal ditanya oleh dua malaikat ini, man rabbuk, sinten rabbmu, siapa rabbmu, wa ma dinuk, dan nopo agamamu, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan sinten nabimu, siapa nabimu. Kalau bukan kita dengan nikmat Islam ini dan hidayah Islam ini, maka fitnah kubur ini kita atau kulolan panjenengan sami tidak bakal sanggup menjawab pertanyaan itu. Dan ketika seseorang itu tidak sanggup menjawab pertanyaan itu rasanya menyakitkan sekali. Dan itulah awal siksa
yang akan dirasakan, didapati oleh mereka yang menghuni kubur tersebut. Walaupun oleh keluarganya dibawakan kasur yang paling tebal, spring bed yang paling tebal, kemudian dibawakan kulkas dan seluruhnya, tetap aja bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Ini penjelasan tentang awal dan akhir perjalanan manusia, hanya Islam yang menjelaskannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini yang sering diingatkan oleh khatib di dalam mimbar-mimbar mereka, di majelis-majelis mereka, ketika mengingatkan kita, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Di sini kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Rabb, dan zat yang memiliki sifat Ar-Rabb hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang sanggup dari Tuhan-Tuhan yang ada dari manusia, yang diagungkan oleh manusia, yang sanggup menciptakan, yang sanggup menguasai dan mengatur, memerintah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini maksudnya Rabb yang sesungguhnya, Rabb yang sebenarnya. Maka bertakwalah kalian manusia kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada seluruh manusia, mengingatkan manusia supaya kembali kepada zat yang menciptakan mereka. Karena kalau seluruh manusia dikumpulkan dan ditanya siapa yang sudah menciptakan kalian, maka hampir tidak ada yang berselisih nih. Ini pertanyaan yang tidak bakal banyak yang berselisih tentangnya. Semua sepakat bahwasanya yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh manusia, Allah Azza wa Jalla. Maka mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum. Kemudian Allah jelaskan, yang telah Rabb kalian itu yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari satu jiwa tersebut yaitu Adam alaihi salam, Allah ciptakan darinya istrinya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang kemudian dari keduanya Allah ciptakan anak keturunannya, laki-laki yang banyak dan juga wanita-wanita. Maka kita semuanya ini merupakan anak keturunanipun Nabi kita Adam alaihissalam dan Hawa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalian memohon, meminta kepadanya, dan yang zat yang memiliki kasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan mengawasi kalian. Ya, yang menjaga dan mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama Islam inilah yang telah mengatur kehidupan manusia, yang mengatur penciptaan manusia dan tempat kembalinya manusia. Bahkan yang paling mengetahui tentang kebutuhan manusia bukan manusia, tapi sinten? Yang paling mengetahui kebutuhan manusia akan dirinya, manusia apa sinten? Bukan manusia yang mengetahui tentang kebutuhan manusia, itu bukan manusia sendiri,
tapi yang mengetahui kebutuhan manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia hanya mengetahui kebutuhan yang sesuai dengan apa? Hawa nafsunya saja. Makan kadung enak dientekno di habis selesai langsung apa? Darah tinggi muncul. Habis selesai gulone muncul. Berarti manusia lebih tahu tentang kebutuhan dirinya apa mboten? Enggak tahu. Dia loh, kalau ditanya berapa kadar gula yang harus kamu masukkan dalam dirimu, enggak tahu. Maka bukan itu sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kita, yaitu bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha untuk menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menetapi apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita manusia, maka itulah kehidupan manusia, itulah kebahagiaan manusia. Karena dalam pandangan manusia kebahagiaan itu hanya yang enak-enak saja. Dikasih nggak enak itu dia katakan ini apa ini? Ini nggak pas buat saya. Berarti dia mengatakan bahwasanya Allah nggak adil untuk dia. Padahal dengan diberikannya sakit mungkin, diberikannya musibah mungkin, maka itulah menunjukkan kesempurnaan manusia. Maka aturan-aturan tadi yang menjelaskan tentang kehidupan manusia dari awal sampai akhir hanya Islam yang menjelaskannya. Dan di dalam kehidupan manusia itu ada perjalanan, bukan langsung seperti membalikkan tangan selesai begitu saja, tapi semuanya berproses. Dan di dalam menapaki proses dalam kehidupan manusia tadi kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan peraturan, undang-undang yang sangat kita butuhkan, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam kita yang mulia ini. Maka kemuliaan hanya bisa kita dapatkan dengan kita mau kembali mempelajari agama kita. Kemuliaan Islam akan kita bisa rasakan ketika kita mulai kembali menjadikan agama Islam ini sebagai satu-satunya solusi untuk kehidupan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam firman-Nya yang lain dalam surat Thaha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, kata ha dhamir di sini yang dimaksudkan adalah al-ardu, yaitu tanah. Dari tanahlah kami menciptakannya. Karena Adam alaihissalam, bapak kita, bapak kula lan panjenengan sami, asal mula penciptaan manusia dimulai dari napa? Tanah. Minha khalaqnakum. Dan yang menjelaskan bahwasanya kita diciptakan dari tanah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabarkannya. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesudah kita meninggal kita dimasukkan lagi ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan sesudah kita dibalikkan lagi, sesudah mati ke tanah, dan nanti ketika tiba pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah terjadinya hari kiamat, maka kita akan dikeluarkan, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua kalinya. Maka
Ini kabar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kepastian yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan untuk kita, bahwasanya kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, kemudian akan dibangkitkan lagi untuk menerima hisab, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita di dunia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, ataukah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangkang dan kufur kepadanya? Maka ini nanti sesudah kehancuran alam semesta dan terjadinya hari kiamat. Kemudian di antara karakteristik atau sifat agama Islam yang menunjukkan keagungan agama Islam niki yang ketiga, dan mungkin ini kita cukupkan yang ketiga pada pertemuan kali ini, bahwasanya agama Islam merupakan agama fitrah. Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan tabiat fitrahnya manusia. Maka Islamlah yang paling sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah, seperti tadi aja, ketika manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian dikembalikan ke tanah, maka ini sesuatu yang masuk akal. Ya, asalnya dari tanah dikembalikan ke tanah. Adapun di dalam agama yang lain, enten sing dibakar, enten sing dibuang, maka itu sudah menyelisih fitrahnya manusia. Belum lagi perkara-perkara yang terkait dengan tata cara hajat dan kehidupan manusia. Misal buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Siapa yang mengajarkan kalau masuk kamar mandi, kemudian ketika mau kencing terus pun gak langsung buka langsung gitu ya? Orang. Tapi disuruh duduk, disuruh tidak boleh membelakangi kiblat. Masya Allah. Kenapa harus duduk ketika kencing? Karena postur tubuh kita ini kalau kencingnya berdiri itu tidak normal. Tidak normal ya, yang ada di dalam ini tidak normal. Tapi kalau ketika kita kencingnya dengan duduk, maka ini akan berjalan dengan sempurna. Dan itu sudah dibuktikan kali mereka yang non muslim atau yang mereka mempertanyakan tentang kenapa Islam harus begini dan begitu tadi. Maka Islam telah membuktikan sebelum mereka menemukan atau membuktikan tentang mukjizat Islam tersebut, maka Islam sesuai dengan fitrahnya manusia, kencing dengan duduk, bukan dengan makanya kalau ada masjid yang menyediakan kencingnya pakai berdiri, maka itu tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Jangan tampungan ini kemudian lagi sesudah kencing diusap hanya pakai tisu, maka ini menyelisih fitrah. Karena apa? Kalau Islam mengajarkan kalau tidak ada air, kalau ada air maka pakai air. Dan pembersih yang paling sesuai dengan manusia, ya, air.
Kalau selain pakai air pasti akan ada bekas yang menyisakan. Tapi kalau dalam apa? Air bersih. Apalagi pakai tisu. Sekali bisa selesai. Itu bekasnya masih nempel. Dan inilah yang masuk ke dalam ancaman Nabi SAW ketika Nabi mendapati dua kubur, dan salah satu kubur itu keduanya sama-sama sedang disiksa di dalam kuburnya. Kemudian salah satu dari kuburan tersebut penghuninya, kata Nabi SAW, disiksa karena la yastatiru minal baul, ketika kencing piyambake mboten apa? Tidak bersih dalam mensucikan air kencingnya. Habis kencing langsung tutup malah. Maka ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Belum lagi masalah yang lainnya, belum lagi yang berkaitan dengan keyakinan, belum lagi terkait dengan ibadah, belum lagi terkait dengan muamalah akhlak kalian tetangga. Maka Islamlah satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahkan Nabi SAW mewasiatkan, beliau mengulang-ulang untuk berbuat baik kepada tetangga, diulang sampai 3 kali, sampai-sampai Nabi SAW mengira kalaulah tetangga itu akan mendapatkan jatah warisan. Saking besarnya hak sinten tetangga, dan ini hanya ada dalam Islam. Maka orang yang kembali kepada Islam bukanlah orang yang paling ekstrim, bukan, tapi orang yang paling sesuai dengan apa? Ya fitrahnya manusia seharusnya. Cuman untuk prakteknya niki memang harus kita kita tumbuhkan dengan ajaran dan pengajaran Islam yang telah ditunjukkan kalian Rasulullah Muhammad SAW. Dan Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrahnya manusia. Satu pun tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang mengatakan bertentangan, seperti mereka mengatakan bahwasanya jilbab itu menyelisih fitrahnya wanita, maka itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Sehingga mereka menentang habis-habisan. Maka jilbab ini merupakan sifatnya wanita, sifatnya manusia yang bernama wanita ini. Karena kalau wanita dibiarkan tanpa hijab, tanpa kerudung, tanpa jilbab yang sesuai dengan ketentuan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita saksikan kemaksiatan yang merajalela, kemungkaran yang besar di mana-mana. Belum lagi fitrahnya seorang wanita tadi difitrahkan untuk tertutup, maka kalau dibuka hilang fitrahnya. Fitrahnya wanita niku napa tertutup. Allah jadikan dia di dalam rumah tertutup dan harus dijaga, dilindungi, bukan dijadikan barang apa? Barang tontonan, barang dagangan yang bisa semua menikmatinya. Maka hanya Islam yang mengajarkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajah kalian hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa'aqim wajhaka, hadapkanlah wajahmu lurus hanya
kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita tidak yakin dengan agama Islam ini, kita mau yakin kepada agama nopo? Kan? Sedangkan tidak ada agama yang paling sesuai dengan nopo yang dibutuhkan kalian manusia. Hanya Islam. Kita mau pilih agama yang mana kalau bukan agama Islam? Maka niki maksudipun fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, perintahipun Allah. Hadapkan oleh kita wajah kita lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Fitrah Allah yang lurus tersebut yang Allah telah fitrahkan manusia dengannya. Maka Islam adalah agama fitrah. Dan kalau Islam dikatakan sebagai agama fitrah, maka Islam adalah agama yang paling cocok sesuai dengan manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam agama Allah, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Yang demikian inilah agama Islam yang menunjukkan lurusnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian Allah ingatkan kembali, akan tetapi banyak dari manusia yang tidak tahu. Allah sudah kasih agama yang lurus ini yang sesuai dengan fitrahnya manusia, tapi masih banyak manusia yang tidak mau ambil itu, yang tidak mau menerimanya, yang tidak mau menerimanya, mengambilnya, bahkan berpaling darinya. Ini sifatnya manusia, dikasih sing sae, milih sing awon, sing elek. Dikasih sing apik, golek sing elek. Kemudian Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir. Islam di mana dengan fitrahnya tadi, Islam bukan hanya agama yang hanya sekedar ini loh atau doktrin saja, tapi tidak. Allah seringkali ngajak kita dan juga Rasulnya Muhammad SAW mengajak kita untuk memikirkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan tersebut. Supaya kita merenungkan, memikirkan apakah itu maslahat. Jelas ketika apa atau perintah tersebut apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu pasti bermanfaat untuk manusia, pasti membawa manfaat untuk manusia. Maka kalau kita sudah meyakininya, sudah apa saja yang datang selain dari Islam, maka tidak akan membawa manfaat. Apa saja yang bukan berasal dari agama Islam pasti tidak akan membawa maslahat, tidak akan membawa manfaat. Itu sudah kepastian. Kemudian Islam juga mencela kebodohan dan taklid buta. Untuk membuktikan bahwasanya Islam itu sesuai dengan fitrah, maka Islam mencela yang namanya kebodohan. Kita tidak boleh beragama ini, menjalankan agama Islam ini hanya sekedar ikutan. Islam mencela. Maka tidak ada orang-orang yang melanjutkan risalah Nabi Muhammad SAW yang mereka mengajarkan dan memaksa. Tidak ada. Mereka hanya mengajarkan, menyampaikan. Dan mudah-mudahan Allah bukakan hidayah untuknya. Dan itulah sifatnya orang-orang yang melanjutkan risalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW.
Maka di dalam kita beragama Islam ini tidak ada yang terpaksa. Kalau ada yang mengatakan dia terpaksa menjalankan Islam, sapa sing maksa? Sinten sing maksa? Tidak ada. Tidak ada yang maksa kita untuk beragama Islam. Maka kita harus mulai tumbuhkan ketika kita menjalankan Islam ini, karena kita merasa dan butuh dengan Islam tersebut, dan karena kita yakin dengan Islamlah ini kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki manfaat yang sesungguhnya, akan mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mencela orang-orang yang hanya mengikuti tanpa mengetahui, Allah katakan, katakan wahai Muhammad, dan ini merupakan celaan bagi mereka yang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau mendengarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan, apakah sama mereka yang tahu dengan yang tidak tahu? Apakah sama? Jelas mereka akan mengatakan, ya tidak mungkin sama. Tidak ada ceritanya orang yang tahu dengan yang tidak tahu niku sama, tidak ada ceritanya. Adapun selain agama Islam, mereka mengajarkan sing goblok karo sing pinter ya padha wae. Buktinya kalau kita perhatikan, di antara contoh yang mungkin sering kita menghadapinya seperti fenomena atau acara acara demokrasi besar-besaran, pemilu. Nah, pemilu ini kan boten saking Islam, boten saking Islam. Pemilu merupakan aturan yang tidak berasal dari Islam. Maka kita saksikan di situ antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sami mboten padha wae, mboten enten bedane. Adapun Islam tidak mengajarkan itu. Maka ini diantara karakteristik dan keindahan Islam. Dan kalau kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan di dalam kita beragama Islam ini, harus mengikuti petunjuk yang Allah kabarkan dan petunjuk yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti apa yang tidak kalian ketahui. Jangan sekali-kali kalian mengikuti apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Islam mengingatkan dan Allah mengingatkan kita, jangan pernah kalian mengatakan, berbuat yang kalian tidak ketahui, yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada sumbernya. Karena apa? Innas sam'a wal basar, karena pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan juga hati ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya bakal dimintai pertanggung jawabannya. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan atau menjaga kita di atas agama Islam ini
dengan petunjuknya yang benar, dan Allah bukakan bagi kita kebenaran ini supaya kita sanggup mengamalkannya dan menjauhkan kita dari kejahilan dan kebodohan, sehingga kita tidak melaksanakan atau beragama Islam tanpa mengikuti petunjuk, supaya kita tidak beragama Islam hanya mengikuti perasaan dan hawa nafsu saja, dan kita beragama Islam betul-betul mengikuti petunjuk wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin menika beberapa sifat dan karakteristik agama Islam yang sangat dibahas di pagi hari ini, dan insya Allah di poin-poin yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah subhanah, dan mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi motivasi penggerak keimanan kita supaya semakin terpacu untuk mengenal, mempelajari dan berbuat yang paling bermanfaat untuk diri kita. Dan kita cukupkan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Antum pertanyaan apa? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.